Benar, jadi Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, telah mengemukakan ya rencananya untuk menaikkan suku bunga, bahkan secepat bulan Maret depan ini ya untuk kenaikan pertamanya dan alasan utamanya adalah angka inflasi yang terakhir bisa setelah mencapai level 7,5% dan bahkan ya jika memang, ada geopolitical issue ini, tension ini bisa meningkat kembali. Eee, Walaupun demikian, pasar sendiri telah memperkirakan atau sudah price in 4 sampai 5 atau bahkan 6 sampai 7 kali kenaikan The Fed ya. Sehingga sudah terlihat juga level imbal hasil US Treasury 10 tahun itu sempat break 2%, walaupun sekarang ya turun lagi 1,9 karena krisis geopolitical ini. Sedangkan, pandangan kami sendiri itu lebih dovish ya dari market, di mana kami melihat tahun ini itu tema dibagi 2, semester 1 dan semester 2. Nah, semester 1 memang ada tekanan The Fed untuk lebih hawkish karena data inflasi yang melonjak dan memang ya tensi geopolitikal ini tidak membantu juga ya. Jerome Powell sendiri sudah menyatakan di bulan Maret, Mei, dan Juni akan menaikkan suku bunganya. Jadi 3 kali di semester pertama ini sepertinya itu akan terjadi. Akan tetapi di Mhm. semester 2 kami melihat tekanan inflasi itu, mestinya akan mulai berkurang ya. Kenapa? Karena Mhm. selain geopolitical tension, sekarang tekanan inflasi itu lebih karena masalah ya supply chain, kita lihat masalah pasokan, kendala logistik yang memang diperburuk karena kondisi pandemi ini. Ya, ada berbagai alasan lah kayak seperti, banyak pekerja yang dirumahkan karena kena Covid dan lain-lainnya. Karena tapi Mhm. seiring dengan waktu, tantangan supply ini akan hilang ya. Industri-industri harapannya sudah back up to speed dari sisi produksinya dan pent up demand dari masyarakat untuk belanja juga akan turun. Sehingga kami kami prediksikan inflasi di second half akan lebih rendah, maka The Fed berpotensi untuk pivot ya, atau untuk lebih berbalik menjadi lebih dovish dari ekspektasi pasar saat ini. Karena tentunya mereka itu, bisa dibilang sangat data dependent. Jadi 6 sampai 7 kali yang diekspektasikan oleh market itu bisa menjadi mungkin hanya 4 sampai 5 kali maksimum kenaikannya. Jadi tentunya ini akan Mhm. bagus ya untuk pasar ini sendiri ya, Mbak Monica. Baik, Pak Ezra, kita ketahui ada sinyal kuat The Fed akan mulai menaikkan suku bunga acuan di bulan Maret mendatang begitu ya. Nah, jika benar nanti The Fed benar-benar menaikkan suku bunga acuan di Maret, kira-kira di berapa basis point nih, Pak Ezra? Memang banyak ada yang bilang 50 basis point, ada yang bilang 25. Menurut kami sih dengan kondisi sekarang dan saya melihat Fed itu komunikasinya cukup sangat bagus ya ke market ya. Jadi ekspektasinya adalah mereka akan lebih konservatif ya. Jadi maybe start dengan 25 basis dulu. Karena memang Jerome Powell bilang dia akan naikin Maret, Mei, dan Juni dan ya kalau mereka naikin 3 kali dengan 25 basis point each itu seharusnya sudah mencukupi ya untuk menanggulangi kondisi, kenaikan inflasi ini ya Mbak Monica. Baik, Pak Ezra, tadi Anda mengatakan bahwa potensi The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan di kisaran 4 sampai 5 kali begitu ya. Nah, seperti apa Anda melihat kebijakan ini nantinya akan diikuti oleh Bank Indonesia? Kira-kira BI juga akan menaikkan suku bunga acuannya berapa kali nih di tahun 2022 ini? Iya, oke, baik. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ya, dengan Fed naikin suku bunga ini itu efeknya lebih kepada, imbal hasil US Treasury yang sudah banyak naik di bulan Januari ya. Kalau kita lihat, pada bulan Januari itu US Treasury meningkat tajam dari 1,5 ke 2%, jadi naik 50 basis point. Nah, sedangkan kalau kita lihat pasar obligasi Indonesia di bulan Januari itu malah relatif terjaga. Ya, yield 10 tahun dari obligasi Indonesia itu naik relatif kecil ya dari 6,35 ke 6,42, malah kita lihat yield 20 tahun malah turun, dan kita lihat kondisi-kondisi yang lain juga masih tetap terjaga. Nah, sebenarnya apa sih tadi, faktor yang akan menjadi, pemicu untuk kenaikan suku bunga di Indonesia? Menurut kami sih bukan inflasi, karena inflasi tahun ini sepertinya kami ekspektasikan masih akan tetap berada di bawah level 3%. Jadi range BI itu masih akan tetap terjaga. Nah, jadi lebih kepada kita melihat, ada ekspektasi bahwa rupiah dapat melemah dengan dolar itu akan menguat. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.